Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anakku dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Bu Sekti. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah IPS dan PPKN. Tahukah kamu, manusia adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan setiap manusia, saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Berikut adalah jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial antar individu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Jenis interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi sosial antar kelompok. Interaksi sosial antar kelompok terjadi ketika satu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya adalah pertandingan sepak bola. Mengapa manusia harus berinteraksi? Nah, tujuan interaksi sosial antara lain, yang pertama untuk menjalin persahabatan. Yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah merundingkan suatu masalah yang timbul. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Sebagai contohnya adalah nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Coba renungkan. Ketika kalian pergi ke pasar, di sana sangat ramai. Kenapa bisa demikian? Karena di pasar terjadi interaksi sosial satu sama lain dengan beragam profesi. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu dapat memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya.
bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama adalah keberagaman usia. Keberagaman ini meliputi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua adalah keberagaman jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah keberagaman pekerjaan atau profesi. Contohnya petani, peternak, pedagang, dokter, guru, dan lain-lain. Yang keempat adalah keberagaman budaya, meliputi keberagaman bahasa, pakaian adat, rumah adat, tarian, makanan khas, dan yang lainnya. Yang kelima adalah keberagaman agama. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih anak-anak. Semoga materi ini dapat menambah wawasan anak-anak dan mempermudah anak-anak dalam mempelajari materi pada tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sampai jumpa lagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.